Pagi. Hari ini kita akan membahas tentang marketing communication. Ini adalah materi kita hari ini tentang marketing communication, integrated marketing communication, sampai pada perkembangan yang terbaru pada digital marketing communication. Nah, ini dia. Ini yang kita bahas pertemuan kali ini. Kemudian, kita mulai dari marketing communication terlebih dahulu. Marketing communication ini sebenarnya adalah bagian dari marketing mix. Di sini kalian bisa baca marketing mix itu komponennya adalah price atau harga, place atau tempat penjualan, kemudian produk dan promotion. Marketing mix ini sendiri dilakukan oleh sebuah brand ketika dia ingin memasarkan produknya. Jadi ketika brand itu ingin memasarkan produknya, dia pasti akan melihat dulu bagaimana sih kita akan menentukan harga, kemudian di mana kita akan menjual produk ini, kemudian dari produk itu sendiri bagaimana akan mendesain produknya, sampai pada mungkin kemasannya, dan yang terakhir adalah promotion atau promosinya, atau bagaimana saya akan mengenalkan produk ini ke konsumen. Nah, promotion ini dikenal juga dengan marketing communication atau promotional mix atau marketing communication itu sama. Jadi marketing communication ini pada dasarnya adalah satu bagian dari aktivitas besar marketing plan sebuah brand atau perusahaan. Nah, kemudian kita melihat marketing communication itu sebenarnya definisinya apa sih? Marketing communication dari kata communication-nya itu mengarah pada pembentukan makna di benak konsumen atau di antara orang-orang. Kemudian marketingnya itu sendiri mengarah pada adanya proses pertukaran di antara keinginan dan kebutuhan masyarakat. Nah, apabila kedua kata ini digabungkan, maka definisinya menjadi bagaimana sih gabungan antara komponen marketing mix itu digunakan untuk mendukung proses pembentukan makna di benak konsumen. Jadi gambarannya adalah bagaimana produk itu didesain dan bagaimana kualitasnya, serta di mana produk ini dijual, itu secara otomatis akan membangun pesan atau atau pemikiran di benak konsumen tentang citra dari brand itu sendiri, kualitasnya, dan juga positioningnya. Nah, kemudian dari definisi ini kita lihat sebenarnya apa saja sih elemen-elemen dari marketing communication, atau marketing communication ini bisa dilakukan melalui aktivitas apa saja sih untuk dapat membangun kesan di benak konsumen. Yang pertama, advertising atau dengan iklan. Ini baik itu iklan luar ruang seperti baliho, iklan cetak, radio maupun iklan televisi. Nah, advertising atau iklan dalam marketing communication ini tentu saja bentuknya non-personal. Dalam artian iklan ini ditujukan untuk sekelompok besar masyarakat sesuai dengan segmentasi dan target yang ditujukan oleh brand. Kemudian ada juga aktivitas public relation, di mana kalau aktivitas public relation dalam koridor marketing communication ini, aktivitasnya berupa pembuatan press release produk baru, terus juga handling komplain, terus bisa juga pemberian respon untuk pertanyaan konsumen, terus bisa juga dengan ini, handling pemberitaan negatif. Kemudian ini ada juga sales promotion.
sales promotion itu aktivitas yang tujuannya untuk menstimulasi untuk melakukan pembelian. Di sini ada 2 macam, yaitu trade sales promotion dan consumer sales promotion. Kalau trade sales promotion itu ditujukan untuk ke jaringan penjual selanjutnya, jadi bisa retailer atau reseller, itu bisa memberikan diskon reseller, bisa juga bonus penjualan, atau bisa juga merchandise. Kemudian kalau konsumen itu bisa dengan pemberian voucher atau free sampel atau diskon atau cashback, atau kalau zaman sekarang itu promosinya adalah free ongkir. Nah, jadi ketika advertising dan public relation tadi tujuannya untuk menstimulasi di benak konsumen tentang citra dari brand kita. Kalau sales promotion ini tujuan akhirnya adalah untuk menstimulasi pembelian. Kemudian dari sini ada juga personal selling. Personal selling ini tujuan akhirnya sama dengan sales promotion tadi, untuk mempersuasi, untuk menarik konsumen untuk membeli. Di sini bisa dilakukan dengan salesperson, bisa juga kalau zaman sekarang ada admin sosial media. Jadi bagaimana person atau orang yang kita tempatkan untuk berhubungan langsung dengan konsumen itu bisa memberikan penjelasan yang jelas, yang informatif, untuk bisa menarik konsumen membeli produk kita. Nah, yang selanjutnya adalah ini direct selling. Ini adalah kegiatan interaktif yang tujuannya untuk membentuk atau menarik orang untuk transaksi. Ini bisa dengan direct mail. Jadi kalau kalian itu membuka email, terus ada email dari brand-brand atau misalkan marketplace yang isinya adalah informasi promosi terbaru, misalkan diskon ongkir atau promosi misalkan kalau yang kemarin ini 99. Nah, itu salah satu contohnya direct mail itu yang seperti itu. Atau bisa juga direct selling itu dengan bot promosi. Nah, ini yang sering kita temukan juga di pusat perbelanjaan. Jadi untuk menarik konsumen secara langsung, bisa bertemu konsumen, terus bisa ada komunikasi yang interaktif dengan konsumen secara langsung, brand itu bisa dengan ini, membuka bot promosi. Selanjutnya, dengan online marketing. Nah, online marketing ini adalah promosi yang dilakukan lewat kanal internet. Nah, kalau beberapa tahun lalu yang banyak digunakan ini, banner ad di website dan iklan di search engine. Nah, seperti ini, ketika kalian membuka search engine, lalu ada satu link website yang tulisannya di sebelahnya adalah iklan. Nah, itu contoh search engine ad seperti itu. Terus kemudian banner ad. Nah, ketika kalian membuka website, misalkan website berita atau website koran harian, terus di bawahnya ada iklan-iklan, nah itu yang namanya banner ad. Jadi iklan-iklan yang ditempatkan di bawah maupun di samping-samping, nah itu banner ad, itu yang seperti itu. Kemudian dari marketing communication ada perkembangannya menjadi integrated marketing communication. Nah, pada dasarnya antara marketing communication dan integrated marketing communication ini elemennya sama, benar-benar sama. Bedanya adalah ketika pada marketing communication elemennya itu dilaksanakan dari divisi yang berbeda sesuai dengan spesialisasi penugasannya. Jadi program marketing yang dibuat itu terpisah dan tidak terkoordinasi satu sama lain. Jadi efeknya di sini adalah pesan yang diberikan ke masyarakat itu sangat mungkin berbeda antara satu program dengan yang lainnya. Kemudian
pada IMC, pada Integrated Marketing Communication, di sini elemen-elemen marketing itu saling terkoordinasi sehingga akan menghasilkan satu pesan yang sama yang di-share ke masyarakat. Sehingga kalau ada sinergi, kalau ada koordinasi, hasilnya yang didapat akan lebih besar. Contohnya ketika misalkan ada produk kosmetik itu meluncurkan produk baru. Nah, dia bisa membuat video advertising, terus bisa juga membuat program sale, tapi dengan tema yang sama. Itu. Kemudian dari sini apa sih sebenarnya definisi dari IMC ini? IMC ini sebenarnya secara definisi adalah penggunaan elemen marketing mix, penggunaan elemen promotional mix atau marketing communication mix yang terkoordinasi dengan marketing mix untuk menghasilkan satu pesan yang sama. Jadi titik beratnya IMC ini adalah untuk menghasilkan satu pesan yang sama dari elemen promotional mix yang ada. Kalau marketing communication itu tidak ada koordinasi, tapi perbedaannya dengan IMC ini adalah terkoordinasi, ada keterkaitannya satu sama lain, sehingga menghasilkan satu pesan yang sama, mengarah ke satu inti pesan yang sama. Nah, kemudian apa sih sebenarnya konsep inti IMC yang membuat dia ini berbeda dengan marketing communication yang sebelumnya? Ini, IMC ini diawali dengan prospek konsumen. Jadi apa yang kita lakukan dalam IMC ini, program yang kita buat itu harus dibuat melalui sudut pandang konsumen. Maka dari itu, untuk membuat program IMC kita selalu mengawali dengan riset. Yang diriset apa? Yang diriset itu mulai dari perilaku konsumen, kemudian tren pasar tentang produk yang disukai konsumen, terus juga sosial media atau penggunaan media-media yang banyak digunakan oleh konsumen. Jadi memang segala sesuatu yang kita desain dalam IMC ini harus disesuaikan dengan apa sih yang sedang terjadi di benak konsumen, tren seperti apa sih yang berkembang di masyarakat, sehingga dengan demikian program IMC yang kita buat itu membuahkan hasil yang lebih besar, membuahkan hasil yang maksimal untuk dapat menanamkan pemikiran, menanamkan image di benak konsumen bahwa produk kita ini adalah produk yang bagus, produk kita ini adalah produk yang patut untuk dibeli, dan juga pada akhirnya bisa mendorong konsumen untuk melakukan pembelian. Nah, kemudian setelah kita mengetahui bahwa kita harus berangkat dari sudut pandang konsumen, kita tidak lupa harus melakukan ini untuk mencari ide kreatif yang membangun ingatan konsumen tentang brand kita. Jadi kita menggunakan touch point untuk menarik konsumen. Contohnya ini, ketika misalkan suatu saat ada Oreo, itu biskuit Oreo, itu meluncurkan produk biskuit Oreo yang rasanya rasa original Indonesia, yaitu rasa es cendol. Nah, untuk membuat touch point promosionalnya, untuk membuat sesuatu untuk menarik konsumen dan membuat konsumen itu penasaran, itu salah satunya bisa misalkan kita membuat gambar es cendol atau replika es cendol yang versi yang sangat besar yang dipajang di atrium pusat perbelanjaan. Jadi dari situ akan ada konsumen yang penasaran, ini apa sih kok ada es cendol versi raksasa yang dipajang di pusat perbelanjaan, ini sebenarnya apa? Nah, dari rasa penasaran itu akan menarik konsumen untuk melihat produk kita. Nah, touch point itu
Fungsinya untuk itu, untuk menarik rasa perhatian konsumen, menarik rasa penasaran, yang pada akhirnya bisa membuat konsumen itu tertarik untuk membeli produk kita. Kemudian ini, dalam membangun program IMC, kita harus selalu mengingat bahwa harus ada single message, harus ada pesan yang sama untuk semua program yang kita desain. Kemudian yang tidak kalah penting ini, membangun relasi dengan konsumen. Nah, membangun relasi ini tujuannya untuk mendorong konsumen melakukan pembelian berulang dan juga loyal. Jadi konsumen itu tidak hanya sekali mencoba, tapi juga memakai produk kita secara terus-menerus. Kemudian juga tidak hanya terus-menerus, tapi sampai misalkan ada kompetitor membuat produk yang serupa dengan produk kita, nah konsumen ini akan tetap loyal menggunakan brand kita, meski ada brand lain yang membuat produk yang serupa. Itu. Kemudian yang tidak kalah penting juga ini, untuk fokus. Jadi IMC yang dibuat tidak hanya membangun awareness dan sikap konsumen, tapi juga menggerakkan konsumen untuk mengambil sikap yang baik. Baik itu tindakan sosial maupun konsumsi. Jadi misalkan ketika kita membuat program IMC ini, itu tidak hanya membuat konsumen untuk membeli produk, mengkonsumsi produk, tapi juga ada efek sosialnya, nilai sosialnya yang kita tinggalkan ke konsumen. Oke, dari integrated marketing communication, kemudian kita beralih ke ini, digital marketing communication era. Nah, digital marketing communication ini muncul sekitar 6-10 tahun belakangan. Nah, sebenarnya apa sih digital marketing communication? Digital marketing communication ini lebih banyak ada sosial media dan ranah-ranah digital yang mempengaruhi konsumen. Jadi konsumen lebih banyak terpengaruh dari jaringan sosial mereka. Kemudian konsumen itu lebih mempercayai apa yang orang katakan, apa yang jaringan mereka di dalam sosial media itu katakan tentang sebuah brand, sebuah produk, daripada advertising campaign itu sendiri. Kemudian apa saja sih perubahan yang terjadi? Yang pertama, masyarakat itu bergerak inklusif. Jadi karena adanya perkembangan digital dan sosial media, masyarakat itu dapat berinteraksi dengan siapa saja, di mana saja, tanpa ada batas jarak dan demografi. Kemudian yang kedua, masyarakat itu konsumen bergerak ke arah horizontal. Jadi mereka lebih mempercayai opini orang-orang di sekitar mereka, orang-orang yang ada di jaringan mereka, baik itu jaringan pertemanan di dunia nyata maupun di sosial media, ketika itu berhubungan dengan konsumsi produk. Jadi ketika mereka mau mengkonsumsi produk, mereka mencari referensi dari orang-orang di sekitar mereka dan juga apa yang orang tuliskan di sosial media. Kemudian yang ketiga adalah interaksi sosial media berpengaruh besar. Jadi di sini munculnya sosial media itu menjadi media baru untuk membangun brand image di benak konsumen. Jadi sosial media itu tidak hanya misalkan Facebook, Instagram, tapi juga platform sosial media yang lain, seperti misalkan ada Female Daily Network, di mana di situ konsumen itu bisa mencari opini orang atau review orang tentang produk-produk kosmetik.
Terus bisa juga orang itu mencari review orang di YouTube tentang misalkan review smartphone atau review laptop atau review makanan. Nah, bagaimana munculnya sosial media seperti ini itu menjadi cara baru untuk membangun brand image di masyarakat. Jadi meskipun kita punya iklan yang bagus, punya program promosi yang menarik, tapi ketika ada orang-orang di sosial media yang mengatakan membuat opini atau review tentang produk kita bahwa ini tuh sebenarnya nggak semenarik yang ada di iklan. Nah itu zaman sekarang ini semakin banyak berpengaruh pada pembangunan image di konsumen. Nah, kemudian dalam era digital ini seperti apa sih pola konsumennya? Nah ini, ada yang pertama aware, appeal, ask, act, dan advocate. Apa sih artinya? Nah pertama adalah aware. Pada era digital, awareness konsumen lebih banyak dipengaruhi oleh pengalaman lingkungan sekitar mereka tentang brand tersebut. Jadi apa yang lingkungan pertemanan mereka ceritakan, pihak keluarga ceritakan, sampai misalkan ada orang-orang dalam list pertemanan sosial media, meski mereka tidak kenal tapi bercerita tentang pengalaman mereka tentang sebuah brand. Nah itu yang akan mempengaruhi awareness mereka, mempengaruhi pola pikir mereka tentang sebuah brand. Kemudian appeal, atau bagaimana sebuah brand itu bisa mempunyai daya tarik yang kuat. Karena ini era digital, di mana persaingan semakin banyak, maka untuk brand itu sendiri ketika akan menarik perhatian konsumen, nah dia harus membuat touch point yang semakin kuat, sesuatu yang mudah menarik konsumen, terutama untuk mereka yang berusia muda. Kemudian ada ask atau bertanya. Nah, ketika konsumen akan membeli, dia akan melihat dari berbagai sumber terlebih dahulu. Dalam era digital marketing communication, ada peran sosial media platform yang cukup besar. Ada blog, ada review di sosial media, dan ada video yang beredar di internet seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi untuk membuat atau mendorong pembelian, nah konsumen itu mencari referensi dulu, dan yang lebih banyak berperan adalah review di sosial media. Kemudian ada act atau tindakan. Nah, ini berhubungan dengan pengalaman konsumen pada tahap post purchase. Pada tahap ini, brand perlu memperhatikan untuk memberikan komunikasi yang responsif dengan konsumen. Jadi misalkan ketika kita membeli barang, kemudian kita membuat review, ketika review itu bagus, kita merasakan bahwa kita mempunyai pengalaman yang bagus dan kita ingin membuat review yang bagus tentang produk yang kita pakai, itu sangat perlu untuk sebuah brand di zaman sekarang. Itu untuk memberikan apresiasi, misalkan dengan di repost atau diberikan komentar, sehingga ketika kita memberikan respon seperti itu akan ada rasa bahwa konsumen itu dihargai. Kemudian dari segi konsumen, dia juga akan membentuk loyalitas pada brand ini. Kemudian kalau yang terjadi sebaliknya, ketika pengalaman konsumen dengan brand ini ternyata tidak menyenangkan, perlu juga untuk sebuah brand itu untuk mendengarkan keluhan. Jadi ketika reviewnya nggak bagus dan Anda adalah marketing communication dari brandnya, Anda bisa bertanya, kekurangannya di mana, sarannya untuk kita sebagai brand itu apa. Ketika ada
komunikasi seperti ini, istilah kata ada konsumen yang didengar, maka ini akan membantu brand Anda untuk memperbaiki image di mata konsumen. Nah, itulah perlunya brand itu responsif dengan konsumen. Termasuk ketika ada konsumen yang bertanya, itu sangat perlu untuk sebuah brand untuk memberikan respon yang cepat untuk konsumen. Nah, tahap terakhir adalah advocate. Jadi, ini adalah tahapan terakhir. Ketika pengalamannya menyenangkan, maka konsumen ini akan memberikan rekomendasi kepada orang-orang di sekitarnya. Tapi kalau pengalamannya kurang menyenangkan, maka yang terjadi sebaliknya. Jadi kalau zaman sekarang dengan era digital, ketika kita senang, kita akan membuat review di Instagram misalkan, atau di sosial media yang lain, dan itu membuat teman-teman kita yang lain pengen juga ikut merasakan. Tapi ketika kita reviewnya pengalaman ternyata kurang menyenangkan, maka yang terjadi adalah akan ada banyak teman yang menanyakan, kok bisa sih, kayaknya promonya menarik, kok ternyata nggak bagus, kok ternyata nggak sesuai kualitasnya. Pasti akan ada pertanyaan seperti itu. Nah, ketika seperti ini terjadi, itu yang secara tidak langsung akan mempengaruhi bagaimana brand ini mempunyai image di mata konsumen. Oke. Nah, dari pola konsumsi ini, dari pola pembentukan di benak konsumen ini, kemudian kita melihat bahwa sosial media dan konten yang dituliskan di sosial media itu menjadi iklan yang baru, bentuk iklan yang baru di konsumen. Kemudian hashtag yang dituliskan oleh konsumen dalam postingan mereka itu menjadi tagline yang baru. Jadi ketika kita menulis konten di sosial media, konten ini yang akan menarik komentar orang, yang akan menarik asumsi orang untuk brand atau produk yang kita tulis dalam konten tersebut. Dan kemudian ketika kita tidak hanya menuliskan konten tapi juga membuat hashtag, hashtag ini yang kemudian akan menjadi petunjuk juga untuk konsumen yang lain ketika mereka mencari referensi. Jadi misalkan kita sedang mencari referensi tentang kuliner Solo. Jadi kan kita bisa menggunakan hashtag kuliner Solo itu untuk mencari sebenarnya kuliner di Solo yang lagi ngehits apa aja sih. Nah, seperti ini. Fungsinya hashtag itu untuk penunjuk arah, untuk petunjuk informasi ketika konsumen lain akan mencari informasi tentang sebuah brand. Nah, ada beberapa contoh penerapan tentang konten itu menjadi bentuk iklan yang baru. Nah, bisa kalian baca di sini. Yang pertama, ketika kalian melihat teman kalian itu membuat review di sosial media, nah dari review itu seringkali kalian tertarik untuk mencoba. Terus ini ada contoh kedua juga, misalkan kita pengen mencoba ada rumah makan yang baru dibuka. Terus kita ingin mencari informasi sebenarnya rumah makannya ini kayak apa sih? Terus pengalaman konsumen lain itu seperti apa? Apakah misalkan sebagus yang mereka tampilkan di Instagram, atau ternyata yang di Instagram itu hanya dibuat sebaik mungkin untuk menarik konsumen. Nah, itu kan kita bisa lihat dari situ, dari hashtagnya. Atau mungkin dari tag lokasi itu. Kemudian ini ketika kita melihat Instagram story sebuah brand, kita lihat banyak story konsumen yang di-repost. Nah, ini juga secara tidak langsung membentuk pemahaman di benak kita bahwa brand ini adalah brand yang baik karena banyak dipakai. Nah,
Contoh-contoh di atas ini adalah contoh yang sering kita temui. Bahwa intinya adalah masyarakat biasa atau konsumen itu pada era digital marketing communication ini itu menjadi social media influencer yang baru. Jadi yang berperan untuk membentuk image image di mata konsumen itu bukan hanya selebgram atau influencer, tapi konsumen biasa atau orang-orang di sekitar kita itu yang membawa pengaruh yang tidak kalah dengan selebgram gitu. Dan malahan orang-orang di sekitar kita ini yang malah membawa pengaruh yang lebih besar karena kita merasa bahwa kita sudah mengenal orang-orang ini dan apa yang mereka sampaikan itu lebih bisa dipercaya oleh selebgram misalkan. Jadi ini perkembangan di era digital marketing communication itu memunculkan kecenderungan bahwa orang-orang di sekitar kita, relasi yang ada di jaringan sosial media kita terutama, baik yang kita kenal maupun kita tidak kenal, itu menjadi influencer baru untuk konsumen, untuk membawa pengaruh di benak konsumen pada proses pembelian. Apakah konsumen mau membeli produk kita atau tidak, kemudian bagaimana image brand kita di benak konsumen. Nah, ini ada fenomena ini yang mempengaruhi. Oke, ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.